Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pertemuan perkuliahan bioetik. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang prinsip dasar bioetika dalam penggunaan hewan coba. Nah, sebagaimana Anda ketahui, sebagai Anda yang bekerja di kesehatan tentu tidak terlepas yang namanya menggunakan hewan coba. Baiklah, sekarang ini kasus yang berkembang di masyarakat bahwasanya kadang kita menganggap hewan itu suatu hal yang disamakan dengan manusia. Tapi Anda tahu bahwasanya hewan itu bukan manusia dan tidak memanusiakan hewan. Nah, ini yang harus menjadi kunci kita terlebih dahulu ya, bagaimana kita memberikan perlakuan terhadap hewan. Baiklah, tujuan dalam penggunaan hewan coba dalam dunia penelitian ya, terutama untuk di bidang kesehatan, meramakan efek yang mungkin timbul dalam percobaan pada manusia. Artinya kita dapat melihat sejauh mana respon yang dihasilkan dari percobaan kita tersebut, tetapi kita tidak langsung ke manusia gitu. Hal ini biasanya banyak untuk beberapa penelitian seperti fisiologi, melihat efek patologinya, efek toksikologinya, pencegahan dan diagnostik, terapeutik terutama. Terapeutik ini adalah protein yang yang dijadikan sebagai obat ya, protein terapeutik ya. Nah, untuk menguji sekumpulan preparat biologi yang tidak dapat diperiksa kadarnya dengan metode kimia dan fisika. Prinsip dasar etik pelaksanaan penelitian biomedis dalam menggunakan hewan coba itu ada beberapa, ada 3 kelompok besar. Yang pertama itu prinsip etik dalam penelitiannya itu sendiri. Nah, prinsip etik dalam sendiri ada 3. Yang pertama itu respect, beneficiary, kemudian justice ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Selanjutnya ada prinsip etik penggunaan hewan ya, yang dikenal dengan 3R ya, reduction, replacement, dan refinement. Kemudian ada prinsip etik pemeliharaan perlakuan terhadap hewan coba atau yang biasa dikenal dengan 5F atau 5 freedom. Freedom for hunger and thirst ya, kemudian ada freedom from pain, freedom from distress and discomfort, kemudian freedom from injury dan disease. Selanjutnya ada freedom to express normal behavior. Kita bahas satu yang pertama, apa itu prinsip etik penelitian yang tergabung dalam 3 komponen tadi. Yang pertama respect, beneficiary, dan justice. Respect artinya bagaimana kita menghormati atau memperlakukan makhluk hidup atau hewan yang kita coba tadi ya. Kita tidak semena-mena terhadap hewan tersebut. Kemudian ada beneficiary ya, bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup. Ya. Artinya penelitian kita ini bermanfaat, lebih besar manfaat daripada risikonya. Kalau seandainya kita melakukan penelitian dengan banyak menggunakan hewan coba tetapi tidak ada manfaatnya ya, sesuatu hal yang sia-sia itu tidak baik. Ya. Selanjutnya adalah justice, bersikap adil dalam memanfaatkan hewan coba. Nah, ternyata kita tidak sama manusia saja kita harus bersikap adil, tetapi bagaimana kita menggunakan hewan coba itu harus bersikap adil juga. Artinya ketika kita melakukan percobaan ya, untuk apakah itu melakukan injeksi terhadap hewan, tentu ada injury di sini, ada yang disakiti di sini. Hewan disuntik ya, yang pertama itu salah satu contoh sikapnya itu hewan disuntik atau dibedah berulang-ulang untuk menghemat jumlah hewan ya. Artinya Anda dapat menggunakan hewan yang sama sehingga kita tidak banyak menggunakan sampel hewan. Kemudian memakai obat anestesia yang menimbulkan rasa nyeri
karena harganya lebih murah. Artinya gini, ketika kita melakukan bedah ya, tidak hewan hidup tidak langsung dibedah, tetapi harus menghilangkan rasa sakitnya itu dengan menambahkan obat analgesia, ya, etanasia dan lain sebagainya, analgesia. Kemudian prinsip etik penggunaan hewan coba, bagaimana kita melakukan selama melakukan hewan percobaan itu ada reduction, manfaatkan hewan dalam jumlah sekecil mungkin yang dapat memberikan hasil konten yang maksimal ya. Jadi kita harus optimalkan hewan sejumlahnya sedikit mungkin ya. Kemudian replacement gimana? Yang pertama itu adalah relatif mengganti hewan coba dengan memakai organ atau jaringan yang ada di rumah potong hewan atau kerabat terdekat dari hewan yang katakanlah ini adalah hewan yang dilindungi atau langka. Nah, kita harus menggunakan hewan yang sekerabat dekat dan tidak memberikan bias terhadap hasil dari hasil penelitian Anda. Kemudian absolut, gimana kita mengganti hewan percobaan dengan memakai kultur sel ya. Sekarang ini sudah banyak berkembang kultur sel, bahkan itu organ, terutama organ dan lain sebagainya. Anda bisa menggunakan itu atau dengan menggunakan program komputasi ya, di bioinformatik ini biasanya. Kemudian refinement ya, mengurangi rasa nyeri atau distress dengan menggunakan obat analgesik, sedatif atau anestesi. Kita melakukan percobaan ya, perlakuan terhadap hewan dengan injeksi, membedah dan lain sebagainya, itu harus kita beri obat analgesik terlebih dahulu sehingga rasa nyeri itu tidak hilang ya, maksudnya hilang dan tidak terasa sakit ketika kita melakukan. Kemudian mengurangi rasa nyeri atau disertai dengan menggunakan prosedur secara benar oleh orang yang terlatih. Jadi Anda tidak semena-mena melakukan kalau seandainya tidak punya pengalaman di bidang itu. Mungkin kita harus, kalau bisa harus dikursuskan ya, mau tidak mau harus kursus. Oke, kita bahas tentang 5 freedom ya, 5 kebebasan yang harus yang menjadi hak bagi hewan coba. Yang pertama itu gimana dia bebas dari rasa haus dan lapar ya. Akses makanan dan minuman ketika kita mengisolat atau mengkarantina si hewan tersebut harus terpenuhi ya. Kesehatannya harus terpenuhi juga, medical check up dan lain sebagainya. Kemudian bebas dari rasa tidak nyaman, discomfort ya, dimana kita membuat sebuah lingkungannya itu yang sesuai ya, kalau bisa sesuai, sehingga dia tidak merasa berada di kandang, dikurung ya. Kemudian bebas dari rasa sakit, penyakit ya, dengan program kesehatan pencegahan rasa sakit. Kita rutin untuk mengontrol, membersihkan kandang terutama ya, kemudian memberi ngecek kesehatannya. Mana tahu kalau seandainya ada virus yang dibawa, bukan saja berisiko terhadap sesama hewan ya, juga berisiko terhadap diri kita sendiri. Kemudian bebas dari rasa ketakutan dan stres yang berkepanjangan ya. Dan selanjutnya adalah express natural behavior, di mana kita dapat mengekspresikan tingkah laku dari si hewan tersebut secara alami ya, dengan membuat fasilitas atau ruang gerak yang cukup untuk dia Kemudian bebas dari rasa haus dan lapar ya. Ini penjelasan yang tadi saja. Nah, kita dapat mengenali makanan yang sesuai tentunya ya pada hewan. Kemudian akses minuman yang cukup ya. Berarti kita harus mengontrol tiap hari. Nah, di sini kalau seandainya dari lingkungan itu sendiri, kita harus menyediakan lingkungan yang bersih ya, siklus cahaya, kelembaban, suhu. Nah, itu harus dikontrol, harus sesuai dengan hewan tersebut ya. Ukuran kandang ya harus. Kemudian ya, ini beberapa jenis ya, bagaimana kita membebaskan dari rasa sakit dan nyeri terhadap hewan yang kita gunakan.
Itu dengan program kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan minimal menyediakan rasa sakit, yang mengenal prosedur dengan mempertimbangkan minimal rasa sakitnya, artinya kita memilih prosedur yang tepat ya untuk eh, selama kita melakukan eh, percobaan. Menggunakan anestesia dan analgesia ya bila diperlukan ya, eutanasia dengan metode human untuk meminimalkan atau meningkatkan penderitaan hewan. Oke. Nah, ini beberapa. Pentingnya aspek kesejahteraan hewan yang kita gunakan dalam penelitian, artinya di sini kita mendapatkan hasil yang tidak bias ya. Kalau seandainya Anda melakukan ya udah lewat oke, waktunya terbatas sekali ya. Nah, di sini mengekspresikan tingkah laku alaminya dengan memberi kemampuan fasilitas sarana kontak, memberikan sarana untuk kontak sosial. Artinya kita membataskan akses ya, akses terhadap ketika kita memelihara si hewan tersebut, tidak sembarang orang yang bisa masuk ya, sehingga itu akan mengurangi rasa ketidaknyamanan si hewan tersebut ya. Nah, bagaimana cara kita legalisasi kesejahteraan hewan ya, terutama dengan regulasi atau undang-undang, kemudian ada kebijakan dan pedoman ya, tentu pedoman penelitian kesehatan. Ya, undang-undang sendiri ya diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Anda bisa akses, lihat ya di internet, bisa Anda akses. Kalau kebijakan, peraturan perundangan nasional dan internasional, biasanya ada Komisi Etik Penelitian Kesehatan atau KEPK, atau Komisi Pemanfaatan Pemeliharaan Hewan, Prinsip Dasar Etik Pelaksanaan Penelitian Kesehatan dan Pemanfaatan Hewan Coba ya. Kemudian ada, nah biasanya ini kebijakan dihasilkan dari sebuah lembaga ini ya, pertemuan ya, conference ya. Di sini ada yang namanya Deklarasi Helsinki. Kemarin kita sudah bahas, tidak hanya mengatur tentang kesehatan menggunakan manusia, tetapi juga hewan di sini. Nah, di sini lebih ke butir ke-11 ya, Anda bisa baca butir ke-11, banyak di sini dijelaskan penelitian kesehatan yang mengikuti kesehatan manusia sebagai subjek penelitian harus memenuhi prinsip ilmiah berdasarkan kepustakaan ilmiah, percobaan di laboratorium, dan dilakukan percobaannya pada hewan. Jadi sebelum ke manusia harus menggunakan hewan terlebih dahulu atau uji preklinis ya. Ke-12, kehati-hatian yang wajib harus diterapkan pada penelitian yang dapat mempengaruhi lingkungan maupun kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian harus dihormati ya, tidak semua. Ini manfaat penelitian dengan menggunakan hewan coba ya, manfaat hewan percobaan ya, bisa digunakan untuk penelitian, pengembangan obat dan vaksin, uji keamanan potensi dan khasiat dari sebuah obat atau makanan, pengembangan diagnostik baru, penyediaan produk biologis, bahan pendidikan. Ini ketentuan khusus ya dalam penggunaan hewan coba. Nah, di sini bagaimana kita pemeliharaan hewan coba, cara mendapatkan hewan coba, jumlah hewan coba yang digunakan, transportasinya bagaimana, perkandangan dan kondisinya bagaimana, lingkungan, pakan dan airnya apakah tercukupi ya. Ketika Anda melakukan tindakan rasa nyeri, analisis dan anestesinya sudah dilakukan atau belum, pembedahan atau perlakuan pasca bedah, pemusnahan. Jadi di sini ketika Anda sudah menggunakan hewan coba, Anda tidak sebenarnya untuk membiarkan hewan tersebut hidup gitu, maksudnya harus dimusnahkan, karena kalau seandainya tidak dibiarkan dengan sudah kita melakukan percobaan ya, tentu dia akan merasa sakit berkepanjangan. Penggunaan fetus, penggunaan hewan terancam punah, nah ini juga diatur ya. Pemeliharaan veteriner, catatan pemantauan. Baiklah mahasiswa sekalian, untuk pertemuan kali ini kita sudah ini ya cukup untuk membahas bagaimana prinsip dasar bioetik dalam penggunaan hewan coba. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.